Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayu ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini, pada siang ini, kita semuanya masih diberikan kekuatan iman, masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan langkah kita menuju masjid ini untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, mendirikan sholat Jumat secara berjamaah. Sebagaimana difirmankan Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, apabila engkau diseru oleh Allah untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kamu ingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu apabila engkau mengetahui. Alhamdulillah, pada hari ini kita semuanya bisa memenuhi panggilan Allah. Yang kedua kalinya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan hakikat takwa. Setiap saat, paling tidak setiap Jumat sekali, kita semuanya diseru untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya, apakah tujuan takwa itu sendiri? Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu sekalian mendapatkan tuflihun. Ini bisa berarti yang pertama adalah al-fauz, fauzan, atau fauzi itu adanya adalah kesuksesan. Dan juga bisa berarti farihah, farhan, artinya adalah kebahagiaan. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan. Kesuksesan bisa diperoleh ketika kita masih hidup di dunia. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin oleh Allah agar sukses di dunia dan akan mendapatkan kebahagiaan nanti di yaumil kiamah. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu diberikan oleh Allah kesuksesan dan kebahagiaan.
Sukses bisa berarti sukses dalam hal materi. Bisa juga sukses di dalam membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Sukses di dalam pekerjaannya. Itu adalah semuanya kesuksesan yang diperoleh ketika di dunia. Dan nanti di yaumil kiamah dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, akan mendapatkan balasan dari Allah, kenikmatan surga. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar oleh Allah akan setiap permasalahan yang dihadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan oleh Allah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka orang-orang yang bertakwa, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan oleh Allah di dalam kehidupannya, kehidupan di dunia ini. Allah akan selalu memberikan jalan keluar dan akan memberikan berupa nikmat rezeki yang tidak disangka-sangka. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman adalah selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu sendiri hakikatnya adalah peribadatan yang pertama adalah peribadatan untuk dirinya sendiri, berupa ibadah-ibadah ritual. Ketika kita ingin mencapai ke derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus kita laksanakan yang pertama adalah ibadah ritual. Seperti kita menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan ibadah haji atau umroh yang mampu. Itu merupakan ibadah-ibadah ritual yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah-ibadah ritual itu juga ada ibadah sosial. Seperti difirmankan Allah dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis saraa wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afinan nas wallahu yuhibbul muhsinin." Maka orang yang bertakwa kepada Allah itu tidak hanya menjalankan ibadah ritual saja, tetapi juga harus menjalankan ibadah sosial. Tadi disampaikan Allah dalam surat Ali Imran, yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra. Orang-orang yang bisa menafkahkan sebagian hartanya baik ketika dia lapang maupun dalam kesempitan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang Allah senang dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka ketika kita ingin memperoleh derajat ketakwaan di sisi Allah yang dijanjikan oleh Allah menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia tadi, maka tidak ada jalan lain. Yang pertama, kita laksanakan ibadah ritual dengan kesungguhan hati, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa ibadah sosial ini juga akan menjadikan orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang-orang yang bisa menjalankan baik ibadah ritual dan ibadah sosial ini dengan sesungguh-sesungguhnya, maka Allah akan menjanjikan
orang-orang itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.